Cinta kepada Rasul bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencintai Allah ya, maka otomatis wajib mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi ibarat dua sisi mata uang ya, tidak bisa dipisahkan. Cinta kepada Rasul itu bagian dari bukti cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasul, nah berarti cintanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah itu suri tauladan. Rule of life ya. Apa itu rule of life? Pedoman hidup kita ya. Ikutan hidup kita. Kalau kita mengikuti Rasulullah ya, karena kita belajar, kita beribadah, kita hidup, itu panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari beliaulah sumber ilmu, beliaulah juga sumber syariat. Di antara syarat diterimanya ibadah kita, amal kita, ya harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kalau kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Berarti kalau Rasulullah salatnya dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, maka begitu pun kita salat. Kalau Rasulullah SAW salat subuhnya 2 rakaat, maka kita pun salatnya 2 rakaat. Jangan sampai Ustaz saya lagi semangat nih, subuhnya pingin 5 rakaat. Berarti ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Gitu, ya. Paham Tom? Nah, sekarang ikutin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Lihat ke bukunya, Ustaz akan jelaskan kandungan dari ayat ini ya. Seseorang yang mencintai Allah otomatis mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada Allah tanpa ada ittiba atau mengikuti kepada Rasulullah adalah sebuah kebohongan. Kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah mutlak. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Imam As-Sa'di mengatakan, ayat ini di dalamnya mengandung kewajiban mencintai Allah, tanda-tanda mencintainya, dan buah hasil dari mencintainya. Jika kalian mengaku mencintai kepada Allah yang merupakan martabat tertinggi dari semua bentuk penciptaan, hal tersebut tidak bisa hanya sekedar pengakuan, tapi harus ada kejujuran dengan pembuktian. Apa buktinya? Buktinya diantaranya adalah kejujuran untuk ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti Rasulullah dalam segala keadaan, baik dalam perkataan, perbuatan, baik secara lahir maupun batin. Buah hasil dari mencintai Allah yang diiringi dengan ittiba atau mengikuti kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Diampuni baginya dosa-dosanya, dilimpahkan baginya rahmat Allah di segala gerak kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Hisham, suatu hari dia melihat Rasulullah SAW sedang menjabat tangan Umar bin Khattab. Umar berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah aku sangat mencintaimu lebih dari segalanya kecuali diriku sendiri." Mendengar pernyataan Umar tersebut, Rasulullah SAW langsung bersabda, "Tidaklah beriman seseorang sampai aku lebih ia cintai daripada dirinya dan manusia seluruhnya." Umar pun berkata, "Kalau begitu demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sekarang inilah imanmu, sudah sempurna wahai Umar."
Para sahabat berlomba-lomba mencintai Rasulullah melebihi kecintaan mereka terhadap keluarga dan diri mereka sendiri. Pembelaan yang mereka lakukan dalam segala keadaan adalah bukti tersebut. Pada peperangan melawan kaum kufar, para sahabat menjadikan tubuh mereka sebagai tameng agar Rasulullah SAW tidak terkena panah dan tombak. Nah, berikut ini ada kisah tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau telah mengabdikan hidupnya untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Ya. Jadi berawal dari ibundahnya bernama Ummu Sulaim. Dia adalah ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW membuatnya berpikir keras agar bisa memberikan kontribusi terbaik dalam dakwah Rasulullah. Nama aslinya Umaisyah binti Milhan. Dia adalah wanita penghuni surga. Dia memiliki akal yang cemerlang, penyabar, dan juga pemberani. Setelah suaminya yang pertama, Malik bin Nadar, meninggal, dia dilamar oleh Abu Talha yang saat itu masih musyrik. Ummu Sulaim menolak pinangan tersebut hingga Abu Talha mau masuk Islam. Tidak lama kemudian Abu Talha masuk Islam, maka mahar pernikahan mereka tidak lain adalah keislaman Abu Talha. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Mengetahui hal itu, Ummu Sulaim langsung menyambut Rasulullah dengan kurma dan minyak samin. Melihat itu Rasulullah berkata, "Kembalikan saja ia pada tempatnya semula, aku sedang berpuasa." Rasulullah mengambil sudut di rumah Ummu Sulaim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Di sana Rasulullah SAW mendoakan kebaikan yang banyak untuk keluarga Ummu Sulaim. Selepas itu Ummu Sulaim menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku memiliki hadiah untukmu." "Hadiah apa?" tanya Rasulullah SAW. Orang yang siap untuk membantumu dan melayanimu yaitu Anas anakku, jawab Ummu Sulaim. Ketika itu Rasulullah langsung memanjatkan doa untuk Anas bin Malik. "Ya Allah, panjangkanlah umurnya, karuniakanlah dia harta dan anak keturunan, serta berkahilah keduanya." Sejak itu Anas bin Malik selalu diberkahi dan dilimpahkan harta yang banyak. Bahkan beliau adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Umurnya lebih dari 100 tahun. Anas bin Malik sudah banyak menjadikan murid-muridnya sebagai ulama besar, seperti Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Abu Kilabah, Umar bin Abdul Aziz, dan lain-lain. Nah, jadi itulah sekilas kisah sang pelayan Nabi. Ya, semoga Allah melimpahkan keridhaannya kepada Anas bin Malik. Nah, inilah contoh bagaimana kalau orang sangat cinta sama Rasulullah, apa saja dilakukan demi membela Rasulullah, demi membela dakwah Rasulullah. Ya. Gitu. Artinya apa? Mereka itu sangat cinta sama Rasulullah. Apapun yang mereka lihat dari Rasulullah, apapun yang mereka dengar dari Rasulullah, apapun yang mereka dapatkan perintah dari Rasulullah, pasti mereka lakukan. Ya, mereka bilang sami'na wa ata'na. Apa arti sami'na wa ata'na? Ya, kami dengar dan kami taat.